Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi pengajian kita dengan ayat-ayat iman siri yang ke-11. Sudah 10 siri berlalu. Hari ini kita akan sampai ke siri yang ke-11 di bawah tajuk pembuktian dalam bermuamalat. Ustaz ulang topik pembahasan kita pada hari ini, pembuktian dalam bermuamalah. Apa maksud bermuamalat? Dan apa yang dimaksudkan dengan pembuktian? InsyaAllah melalui ayat 282 dari surah Al-Baqarah ini, kita akan dapat pemahaman yang lengkap tentang muamalat dalam Islam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ayat 284 ini sangat panjang. Satu ayat saja yang akan kita bahas pada pagi ini. Tapi ayat ini dalam Al-Quran adalah ayat yang paling panjang, melebihi dari ayat-ayat yang lain. Ustaz bacakan sedikit sebagai permulaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibum bil adl. Itu sedikit permulaan ayat 282 yang sangat panjang. Coba kita terjemahkan dulu. Apa yang Allah mau dari orang-orang yang beriman? Hei orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalat tidak secara tunai, bila kamu bermuamalat tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditetapkan, hendaklah kamu menuliskannya. Muamalat seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, itu muamalat.
Allah suruh orang-orang yang beriman supaya menulis. Jika muamalat itu tidak secara tunai, yaitu pada tempo tertentu, hendaklah kamu tulis. Itu perintah daripada Allah Azza wa Jalla. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menggalakkan agar kita membelanjakan harta di jalannya, seperti bersedekah. Dan sebaliknya, dia melarang keras dari perbuatan riba, sebagaimana yang kita telah jelaskan sebelum ini. Maka pada ayat berikutnya, setelah ayat riba, maka pada ayat berikutnya Allah membimbing orang-orang yang beriman agar mematuhi beberapa pedoman ketika mereka bermuamalat, seperti berjual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, dan lain-lain. Ayat 282 yang permulaannya kita baca tadi dari surat Al-Baqarah mengatakan tentang pedoman bermuamalat. Dan ayat ini adalah ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Bila ada yang membuat teka-teki, apakah ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran? Jawabnya, ayat 282 Al-Baqarah. Itu jawabannya. Tidak ada yang dapat menandingi ayat ini dari sudut panjangnya. Dan ternyata, ayat yang paling panjang ini bukan menyebut tentang ibadat khas, kan? Tapi ia justru menyebut tentang bab muamalat. Sehingga kata ulama tafsir, ini memberi gambaran bahawa pada dasarnya harta bukanlah sesuatu yang dimurkai Allah, kan? Ini membuktikan bahawa harta bukanlah sesuatu yang dibenci oleh Allah, bukan? Dan bukan pula sesuatu yang tercela. Harta tidak tercela. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mal mali salih lil mar'i salih." Harta yang paling baik ialah harta kepunyaan orang saleh. Harta yang paling baik, ni'mal mal, harta yang paling baik lil mar'i salih, bila dimiliki oleh orang saleh. Sebab dengan harta ia dapat memperbanyak bekal akhirat nanti dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah, dengan sumbangan sana sini. Semuanya melibatkan harta. Hadis riwayat At-Tabarani dari Amr bin As. Sebaliknya, harta akan jadi tercela jika ia justru mendorong pemiliknya
agar menjadi hamba harta. Yang tercela bila seseorang memiliki harta jadi hamba harta. Dia enjoy saja. Hartanya banyak, tapi datangnya dari sumber-sumber haram seperti rasuah, riba, mencuri, menipu. Walaupun yang dibeli itu adalah barang-barangan yang halal, thayyibah, hukumnya tetap haram. Kalau dibeli dari duit yang haram. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Apa kata Nabi? Ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham. Celakalah hamba dinar dan celakalah hamba dirham. Nabi sebut dinar dan dirham karena di zaman Nabi yang berlaku mata uang itu dinar dan dirham. Bukan ringgit, bukan dolar, bukan rupiah, bukan rupi. Jadi maknanya sama. Sungguh celaka orang yang menjadi harta duit. Tak kiralah duitnya itu US dollar, Singapore dollar, rupiah, rupi atau ringgit. Bila ikut saja nafsu dalam membelanjakannya, orang tersebut mendapat gelaran mempertuhankan harta. Na'udzubillah min dzalik. Itu sebabnya kata Nabi, ni'mal mali salih lil mar'i salih. Harta yang paling baik ialah harta yang dimiliki oleh orang saleh, sehingga dia tahu ke mana dia perlu salurkan. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di akhirat nanti pertanyaan Allah terhadap harta begitu detail. Pertanyaan untuk harta dari dua jurusan. Dari mana harta itu kamu perolehi? Dan ke mana harta itu kamu salurkan? Berbeda dengan yang lain. Pertanyaan terhadap harta, dari mana kamu dapat income, duit masuk? Dan ke mana kamu keluarkan duit itu? Allahu Akbar. Orang saleh mereka tahu. Mereka tidak akan himpun harta dari sumber yang haram. Orang saleh juga tahu ke mana harta itu dia perlu salurkan. Sedekah, nafkah wajib, sedekah sunat, zakat, infak. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-10 dari surat Al-Munafiqun bahwa orang-orang yang beriman ketika naza', ketika sakaratul maut, ajal sudah mula tiba, yang mereka sesali ketika itu, mengapa tidak bersedekah? Malah ketika itu, kalau boleh mohon kepada Allah, ya Allah, tolong delay kematianku walau sebentar agar aku boleh bersedekah dan beramal saleh. Ayat 10 dari surat Al-Munafiqun. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Karena ayat ini sangat panjang, izinkan Ustaz
untuk menyebut poin demi poin. Ustaz tulis di sini sangat banyak poin-poin yang perlu kita perjelaskan. Enam tambah dengan 5, 11. Ditambah dengan 10, 21 poin yang akan kita bahas pada pagi ini. Tentang ayat yang satu. Ada 21 pengajaran yang dapat kita ambil. Coba dengar baik-baik. Ustaz akan baca terjemahan harfiah dulu, kemudian Ustaz akan ambil kesimpulan. Ustaz terjemahkan dulu. Apa kata Allah kepada orang-orang yang beriman? Hei orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalat tidak secara tunai, maknanya berhutang, untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Tulis. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan benar. Jangan tipu. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Allah larang. Jangan sampai tidak ditulis hutang itu. Maka hendaklah ia menulis. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang akan ditulis. Hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan, mendiktekan, memberitahu apa yang dia hutang. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Dan janganlah mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Nah, untuk bahagian ini saja, ada 6 poin. Ustaz sudah ringkaskan setiap poin. Dia tertera pada muka surat 1, 2, 3. 1, 2, 4. 6 poin ini. Poin pertama. Jika muamalat kita, transaksi tidak secara tunai. Itu dia. Hendaklah muamalat itu ditulis. Beza bila muamalat itu secara tunai. Bayar duit, ambil barang. Tak perlu tulis. Itu poin yang pertama. Bila transaksi itu dilakukan secara hutang, tidak tunai, hendaklah ditulis. Satu. Yang kedua, zahir ayat, mantuk ayat, apa yang tertulis, menulis ketika bermuamalat tidak secara tunai itu hukumnya wajib. Sebab Allah suruh tulis. Dalam ilmu usul disebut al-aslu fil amri lil wujub. Asal hukum perintah Allah adalah wajib. Itu asal hukum. Walaupun ada pendapat yang mengatakan hukumnya sunat saja. Tapi dalam hal ini, yang berpendapat hukumnya wajib adalah lebih kuat. Poin yang ketiga. Maaf ya, Ustaz terpaksa sebut secara cepat. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi juga melarang seseorang enggan menulis.
Apa sebab? Sebab dia boleh membawa mudarat atau bahaya di belakang hari. Lebih-lebih lagi, bila yang berhutang itu mati, lalu pihak yang memberi hutang menuntut dari keluarganya. Allah yarham tak pernah sebut pun dia ada hutang. Apa buktinya? Lalu yang memberi hutang tidak dapat membuktikan karena tidak ada surat secara tertulis. Itu sebabnya Allah larang seseorang itu enggan menulis bila berhutang. Yang kedua, syarat penulisan hendaklah adil dan ilmu. Orang yang menulis ini hendaklah orang yang adil. Adil maknanya pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tidak bias. Tidak memihak pada mana-mana pihak antara yang berhutang dengan yang memberi hutang. Yang kedua, ilmu. Dia ada ilmu. Cuma kata ulama tafsir, Allah dahulukan adil daripada ilmu. Ini memberi isyarat adil lebih penting daripada berilmu. Sebab berapa banyak orang-orang yang berilmu tapi tidak adil. Coba lihat perasuah. Bukan orang yang tidak berilmu. Tapi duit rakyat disikat. Ilmu ada tapi tidak ada adil. Duit rakyat dirampas. Itu rahasianya. Mengapa Allah sebut adil dulu baru berilmu? Karena adil lebih utama daripada orang yang berilmu. Walaupun orang tersebut bukan lulusan universiti, tapi dia adil. Dia hutang sekian, akan dibayar setelah sekian bulan, semuanya tertulis. Yang kelima, kita dah sebut tadi, Allah dahulukan adil daripada ilmu. Menunjukkan bahawa sifat adil adalah lebih utama daripada ilmu. Sebab terdapat orang yang berilmu yang diragukan nasihat dan petunjuknya karena ia tidak memiliki sifat adil. Tetapi orang yang adil, walaupun ilmunya kurang, masih boleh diharapkan untuk memberi nasihat dan petunjuk yang benar dan tidak memihak. Itu yang dimaksud dengan adil. Tidak memihak. Mentang-mentang orang yang meminjam itu adalah saudaranya, dia tetap berkata benar. Yang keenam, ayat tersebut juga membimbing bahawa penulisan itu hendaklah atas arahan orang yang berhutang. Ini poin penting. Ayat tersebut memberi bimbingan kepada kita. Penulisan hutang tersebut hendaklah atas arahan orang yang berhutang, bukan orang yang memberi hutang. Kan banyak berlaku. Orang yang memberi hutang
yang minta supaya ditulis. Memang itu hak dia. Tetapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh yang berhutang itu hendaklah yang menulis surat hutang tersebut sebagai tanda pengiktirafannya bahwa dia memang berhutang. Dalam jumlah sekian akan dibayar sekian bulan. Walaupun penulisan itu boleh dari yang memberi hutang, juga boleh dari yang menerima hutang. Tetapi yang terbaik penulisan itu adalah atas arahan orang yang berhutang. Apa sebab? Antara lain kata ulama tafsir, orang yang memberi hutang itu sebenarnya telah menolong awak yang dalam kesusahan. Kita pinjam, A pinjam pada B. Kamu dah utang berapa ribu ringgit? Kata A 5,000. Okey. B setuju. Bukankah itu membawa makna B telah menolong, meringankan kesulitan A? Oleh sebab itu, A juga mesti tolong B. Dia kalau perlu tulis sendiri, kalau pandai menulis. Saya bernama A telah berhutang 5,000 ringgit kepada Tuan B dan berjanji akan membayarnya pada bulan sekian, tahun sekian. Serahkan. Tanda tangan, sign, serahkan kepada B. Dengan kata lain, kebaikan B memberi pinjaman itu hendaklah dibalas dengan kita tulis bahawa kita telah berhutang dalam jumlah sekian dan akan dibayar sekian. Sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi. Andai kata A mati, meninggal dunia, B ada pegangan, resit, bukti bahawa A yang meninggal itu memang pernah berhutang kepada B, sehingga tidak timbul masalah keraguan-raguan dari kalangan keluarga A untuk membayar balik. Allahu Akbar. Lihat cantiknya Islam. Okey, kita teruskan dengan bahagian yang kedua. Ustaz bacakan dulu terjemah harfiah. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu menyatakan, mengimlakkan, maknanya menyatakan hutangnya bila dia akan bayar, maka hendaklah walinya menyatakannya dengan jujur. Wali, orang kepercayaan dari orang yang berhutang tadi, cuma dia lemah, sama ada masih kecil, sama ada kurang akal, dan lain-lain. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki. Nah, perlu saksi 2 orang laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh
satu orang lelaki ditambah dengan dua perempuan. Kedudukan satu laki-laki dalam persaksian sama dengan dua orang perempuan. Begitu dalam Islam. Saksi hendaklah dua orang laki-laki. Kalau laki-laki hanya seorang saja yang ada perempuan, perlu ditambah seorang laki-laki dengan dua perempuan. Daripada saksi-saksi engkau redai. Supaya jika seorang lupa, maka seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil. Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu. Jangan jemu kamu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan. Nah, terhadap bahagian ini pula ada 5 poin penting. Apa dia? Tadi dah 6 Pak Ustaz. 5 lagi. Menjadi 11. Nah, bahagian ini yang pertama sekali. Jika yang berhutang itu lemah akal, sama ada masih kanak-kanak atau terlalu tua, atau orang tersebut tergolong ke dalam golongan orang yang bodoh, maka tugas terletak pada pundak wali. Atau wakilnya, karena yang berhutang itu lemah. Satu, ini andai kata yang berhutang itu lemah. Hendaklah yang membuat transaksi tadi, termasuk penulisan dan lain-lain, itu wali atau wakil yang handle. Yang kedua, pengajaran yang kedua, perjanjian tersebut hendaklah dikuatkan dengan 2 orang saksi. Laki-laki. Kalau tidak dapat 2 laki-laki, cukup 1 laki-laki tapi ditambah 2 perempuan. Jadi semuanya bertiga. 1 lelaki, 2 perempuan. Itu poin yang kedua. Apa dia poin yang ketiga? Saksi-saksi tersebut hendaklah dari kalangan muslimin, muslimat. Saksi-saksi tersebut hendaklah orang Islam. Dan jangan lupa, ada juga pendapat yang mengatakan juga boleh non-Muslim. Sebab dalam hal ini, yang mustahak itu adil dan punya pengetahuan. Walaupun dia non-Muslim. Sebab dalam realiti, terdapat orang-orang kafir yang amanah bila janji, berbanding setengah orang Islam. Penipu, pendusta. Jadi atas dasar itu saksi, yang terbaik adalah jika orang itu orang Islam, tapi tidak mengapa bila saksi itu daripada non-Muslim. Yang keempat, saksi dilarang oleh Allah enggan memberi penyaksian bila diminta. Jangan sampai. Itu namanya tidak adil. Dan yang kelima, jangan sampai jemu menulis perjanjian.
Jangan jemu. Menulis surat perjanjian. Bila sewa menyewa, pinjam meminjam, hutang piutang, sama ada muamalat tersebut besar atau kecil. Sebab hikmahnya itu adalah lebih adil dengan makna meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bimbang kalau yang memberi hutang atau yang berhutang itu terlupa. Besar bahayanya. Okey. Dah 11, 6 tambah 5. Sekarang kita sampai ke bahagian yang terakhir dari ayat. Setelah 11 pengajaran, bahagian akhir, apa kata Allah? Tulislah muamalatmu itu. Jual beli ke, sewa menyewa, pinjam meminjam, tulislah. Kecuali jika muamalat tersebut secara tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Kalau cash, tak tulis pun tak mengapa. Kalau cash, tak tulis pun tak apa. Sebab yang punya barang telah terima duit. Dan ketika dia terima, dia ada hitung. Kamu tidak ada dosa bagi kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu. Bila muamalat tersebut secara tunai tak ditulis, tak berdosa. Nah, ini menguatkan lagi menulis tadi itu ketika transaksi hutang adalah wajib. Sebab Allah gunakan istilah bila tunai kamu tak berdosa. Jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah jika kamu berjual beli. Janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Ini larangan Allah. Jangan berdolak dalik. Jika kamu lakukan yang demikian, saling mempersulit, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Fasik maknanya kamu telah tidak taat pada Allah. Kamu telah durhaka kepada Allah. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wallahu bikulli syai'in alim. Nah, ini pula ada 10 poin. Masya Allah. 10 poin. 6, 5, dah 11. Tambah 10. 11 tambah 10. 21 poin. Dalam ayat yang satu. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat. Poin yang pertama. Jika perniagaan itu tunai, maka hukumnya tidak berdosa jika tidak ditulis. Jelas? Yang kedua, penulisan hendaklah atas dasar ilmu dan yakin. Berapa hutangnya? 5,000. Betul ke 5,000? Dia mesti yakin. Yakin maknanya ketika kita terima duit 5,000 yang kita terima dari B yang kita berhutang kepadanya,
Selanjutnya ditulis, yang berhutang perlu hitung. Jangan terima begitu saja. Sebab akan ditulis. Amount itu yang kamu nanti mesti bayar. Jangan ambil saja masuk saku. Kadang-kadang yang memberi hutang itu kata, hitunglah dulu. Jangan-jangan ada kekurangan. Tak mengapa, aku percaya kamu. Tak boleh dalam Islam. Itu maksudnya, penulisan itu hendaklah atas dasar ilmu dan yakin. Bukan atas dasar keraguan. Sebab bila di belakang hari, bila sampai di rumah, baru hitung, kurang 100 lah. Kurang 200 lah. Tanggung sendiri. Padan muka. Hadirin dan hadirat, Islam penuh dengan peraturan-peraturan semacam ini. Sangat rugi orang yang tidak belajar tafsir. Walaupun bacaan tajwidnya bagus, makhrajnya bagus, malah Ustaz berani mengatakan, kita baca ayat Quran, kemudian kita baca sebelahnya terjemahan harfiah, itu pun belum cukup. Kita perlu kepada terjemah maknawiyah yang dipanggil dengan tafsir. Ini dia tafsir. Dalam ayat yang satu, ada 21 pengajaran. Bagi orang yang boleh membaca ayat ini, 282, paling-paling yang dia tahu, ya ayyuhallazina amanu, orang-orang yang beriman. Hanya satu. Ya ayyuhallazina amanu, orang-orang beriman. Memanglah dia tahu. Tapi di mana 20 pengajaran lagi? Mana? Karena tak belajar tafsir. Ini yang Ustaz selalu ulang-ulang. Perlunya kita tahu tafsir ayat-ayat iman. 89 kali Allah sebut dalam Al-Quran. Tapi kita tak peduli. Buat saja. Sampai mati. Itu sebabnya Ustaz ucapkan syabas. Tahniah. Salut kepada para pemirsa sekalian, bapa-bapa dan ibu-ibu, walaupun sudah lansia, tapi mau belajar juga. Tak ada istilah terlambat. Better late than never. Lebih baik terlambat dari tidak sama sekali. Mudah-mudahan kita semua mendapat husnul khatimah. Okey. Pengajaran berikutnya. Saksi dilarang enggan memberi penyaksian terhadap sesuatu perkara. Diulang lagi sekali oleh Allah. Allah larang saksi enggan membuat penyaksian. Betulkan awak dulu yang jadi saksi terhadap utang piutang itu? Tidaklah, tak. Saya tak mahu. Tak boleh. Haram hukumnya. Yang keempat, kesediaan seseorang untuk menjadi saksi, dia termasuk ke dalam amal soleh. Sama ada penyaksian ketika ijab kabul suatu pernikahan, begitu juga dalam bab muamalat, jual beli. Sebab dengan bersedia menjadi saksi, maka akan terhindarlah perbalahan antara
orang yang berhutang dengan orang yang memberi hutang. Itu peranan saksi. Itu sebabnya penyaksian itu termasuk ke dalam salah satu amal soleh. Yang kelima, penulisan dan saksi dilarang memudaratkan pihak yang berurusan. Penulisan dan saksi dilarang keras memudaratkan atau membahayakan dua pihak yang berurusan, yang memberi hutang dan yang berhutang. Jangan sampai memudaratkan mereka. Tulis hendaklah dengan betul. Itu sebabnya mengapa penulisan tadi sepatutnya atas arahan orang yang berhutang. Karena di situ nampak kejujuran dan keikhlasannya yang memang berazam dan bertekad akan membayar pada jumlah yang tertera dan pada waktu yang telah ditetapkan. Dilarang penulisan dan penyaksian itu dapat memudaratkan dua pihak. Yang keenam, ini juga tidak kurang pentingnya. Apa dia, Pak Ustaz? Belajar menulis adalah termasuk ke dalam urusan agama. Jangan dikira menulis ini bukan urusan agama. Tak. Coba lihat, bila terjadi muamalat, utang, piutang, pinjam, meminjam, sewa, menyewa, Islam kata tulis. Itu sebabnya penulisan dia adalah termasuk urusan agama. Juga membaca. Apalagi membaca. Semua kita tahu ayat pertama diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di dalam gua Hira adalah Iqra. Bacalah. Ini menunjukkan Islam sangat mementingkan tulis baca. Mungkin ada yang tanya, mengapa Pak Ustaz Nabi Muhammad itu ummi, buta huruf? Dia ada matlamat yang lebih besar daripada itu. Bila Nabi boleh menulis dan membaca, besar kemungkinan orang-orang kafir mengatakan Al-Quran itu adalah karangan Nabi. Yes. Untuk menghindarkan tuduhan tersebut, Allah Subhanahu wa taala sengajakan Nabi Muhammad buta huruf, tidak dapat tulis baca, karena ada hikmah yang tersirat. Walaupun Nabi Muhammad tidak boleh menulis dan membaca, tetap orang-orang kafir mengatakan ini bikinan Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Kemampuan menulis kembali kepada hamba Allah. Itu sebabnya Allah melarang enggan menulis. Faedah penulisan itu dia berbalik kepada hambanya juga, yang berhutang dan yang memberi hutang, supaya di belakang hari tidak terjadi perbalahan. Itu maknanya mendatangkan manfaat. Faedahnya kembali kepada kita juga. Mengapa sesuatu yang berguna kita tidak lakukan? Allahu Akbar.
Yang ke-8, memudaratkan dalam urusan penulisan dan penyaksian. Bila ada unsur yang memudaratkan, ada unsur tipu, umpamanya, ia tergolong ke dalam fasik. Fasik maknanya durhaka. Menulis tidak adil. Menjadi saksi tidak adil. Diminta untuk jadi saksi tidak mau. Orang tersebut tergolong ke dalam fasik. Fasik adalah lawan daripada taat. Taat buat suruhan, jauhi larangan. Tapi fasik, suruhan tidak dibuat, larangan dilanggar. Yang ke-9, second last. Atas sebab itulah dalam ayat di atas tidak disebut fa'innahu fusuq, maka kamu termasuk orang-orang yang fasik. Atau Allah tidak sebut fasiqun, mereka adalah orang-orang yang fasik. Tetapi Allah sebut dengan menggunakan fa'innahu fusuqum bikum. Fa'innahu fusuqum bikum. Maka sesungguhnya hal itu adalah sesuatu kefasikan pada dirimu. Begitu redaksi atau susunan ayat. Dia membawa makna tersendiri. Nah, yang terakhir, yang ke-21. Taqwa adalah jalan mendapat ilmu. Itu sebabnya Allah berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Allah mengajarmu. Allah yang mengajar kita. Itu sebabnya Al-Quranul Karim salah satu namanya Al-Furqan. Al-Furqan maknanya pembeza antara yang benar dengan yang salah. Antara yang hak dengan yang batil. Semua yang ada dalam Quran adalah benar belaka. Dan yang terakhir sebagai tambahan, penulisan ini sangat mustahak. Sebab dia juga termasuk salah satu cara untuk menyelamatkan agama. Ustaz ulang, penulisan ini sangat mustahak. Sebab dengan ditulis ilmu-ilmu agama, ilmu agama akan terpelihara. Itu sebabnya Al-Quran ditulis. Kalaulah Al-Quran tidak ditulis, walaupun pada asalnya ditulis di atas kulit binatang, pada pelepah korma, tulis juga namanya, kemudian berubah kepada kertas, sangat berfaedah. Berapa banyak ulama-ulama zaman silam telah menulis kitab-kitab agama, akidah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asma'ul Husna, tafsir, hadis, ditulis oleh orang-orang terdahulu. Betul tak dengan penulisan itu, kita hari ini dengan mudah mendapat ilmu? Ini, kita dapat ilmu ini karena ada penulisnya. Kita dapat ilmu. Al-Asma'ul Husna, karena ada yang tulis. Kita dapat ilmu tentang akidah. Ada bukunya, akidah 1, akidah 2, akidah 3, dan lain-lain. Di situ nampak betapa besarnya faedah penulisan.
Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada jugalah manfaatnya, dan berikut kita akan jawab